Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman ustazah yang soleh dan soleha, kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu di pembelajaran PAI kita. Walaupun hari ini pembelajaran PAI kita masih dalam bentuk virtual ya teman-teman, hanya bertemu kita di dunia maya. Semoga aja kedepannya kita memang bisa bertemunya di dunia nyata ya teman-teman ya. Nah maka itu ustazah berharap kepada teman-teman perbanyak doanya supaya wabah ini segera berlalu dan kita bisa belajar bersama di sekolah yang kita cintai. Semangat ya teman-teman, perbanyak doanya, semoga wabah ini segera berlalu. Oke, selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, sudah siapkah untuk belajar PAI hari ini bersama ustazah? Tentunya sudah siap ya. Oke, are you ready? Apa? Wow, sudah siap. Oke, kalau begitu ustazah minta kepada teman-teman ustazah seperti biasa sebelum kita belajar sejenak kita mengangkatkan tangan sambil merundukkan kepala kita dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita mulai berdoa sebelum belajarnya dengan isti'adzah wa basmalah. Isti'adzah wa basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman, semoga doa kita tadi serius dan bisa memberikan kefokusan teman-teman ustazah dalam mengikuti pembelajaran PAI pada kali ini. Oke, yuk teman-teman, sebelumnya ustazah mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ustazah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran PAI ini. Kemudian juga kepada anak-anak ustazah ucapkan juga terima kasih kepada anak-anak ustazah yang sudah melakukan pembiasaan di rumah, baik itu dalam pembinaan akhlak, ibadah dan lain sebagainya. Ustazah doakan semoga antum sudah full ibadahnya, gak ada yang bolong-bolong lagi karena antum sudah kelas 5, jadi ibadahnya itu sudah wajib gitu. Tidak ada lagi anak ustazah, terutama sholat wajibnya itu yang bolong-bolong lagi anak ya. Semangat terus teman-teman, ingat ibadah itu untuk diri antum sendiri. Oke, baik teman-teman, kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitunya tentang surat At-Tin kemarin ya ustazah janjikan. Nah kemarin itu anak ustazah sudah mempelajari bagaimana adab-adab kita atau tips sukses kita untuk menghafal ayat Al-Quran gitu. Dan kita juga sudah masuk kemarin itu sedikit membaca atau melafalkan surat At-Tin. Nah, teman-teman, di sini ustazah akan membahas surat At-Tin itu satu persatu maknanya. Selain kalau bacaannya untuk melafalkannya ustazah yakin antum sudah bisa. Cuma nanti hati-hati juga ya nak di bagian tajwidnya. Oke, siap teman-teman? Ya. Nah, coba lihat nih apanya ustazah di layar ustazah yang berwarna kuning. Di sana ustazah sudah tuliskan surat At-Tin itu artinya apa? Oke, artinya buah tin. Pintar teman-teman. Buah tin.
artinya buah tin. Surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. 8 ayat, ingat ya, 8 ayat, dan dia tergolong surat Makkiyah. Nah, surat At-Tin ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nah, surat At-Tin merupakan surat ke-95 di dalam Al-Quran. Nah, ini sedikit deskripsi ya, gambaran tentang surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Oke. Jadi teman-teman silahkan dicek aja di Al-Qur'annya, apakah benar surat At-Tin itu surat ke-95? Oh iya, berapa ayatnya? Cek di Al-Qur'annya. Oke, next kita lanjut. Nah, ini lihat itu nomor 1. Nah, nomor 1 Ustazah berwarna hijau, berarti kita membahas ayat yang pertama. Ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Nah, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, teman-teman, ada di layar Ustazah itu adalah buah tin. Mana buah zaitunnya, Zah? Sabar teman-teman, nanti Ustazah lihatkan yang buah zaitunnya. Sekarang kita buah tin dulu. Teman-teman, buah tin ini banyak terdapat di Suriah, di Damaskus ya. Di Damaskus, di Suriah. Nah, buah tin ini buahnya lembut, lunak. Lunak ya. Mudah dicerna. Bagus kita konsumsi sebelum perut kita diisi full gitu. Berarti ketika perut kita kosong. Itu buah tin. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk buah tin itu. Nah, berdasarkan apanya, buah tin ini banyak manfaatnya. Di layar Ustazah sudah Ustazah tuliskan manfaat dari buah tin itu. Ada yang menyembuhkan penyakit lemah yang menyumbat, menguatkan hati, membersihkan limfa, menghilangkan sulitnya buang air kecil dan lemah pada ginjal, menormalkan debar jantung, menghilangkan asma, gangguan nafas, batuk, sakit dada, kaku pada tulang betis dan lain-lain. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa manfaat dari buah tin. Tapi tidak salah lagi, ini buahnya yang istimewa gitu teman-teman. Nah, tuh teman-teman bisa melihat bentuk dari buah tin itu. Ya, dia terdapat di Damaskus. Oke. Luar biasanya buah ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an karena istimewanya buah tersebut. Nah, yang mana buah zaitunnya, Zah? Nah, yang buah zaitunnya ini teman-teman. Nah, itu buah zaitun. Nah, teman-teman, beda ya antara buah tin dengan buah zaitun, teksturnya, bentuknya juga beda ya. Nah, kalau buah zaitun dia banyak terdapat di Palestina. Nah, buah zaitun ini dijelaskan dalam hadis Tirmizi, apa katanya, makanlah buah zaitun dan gunakan minyak dengannya. Maksudnya mungkin ke rambut atau apa gitu ya. Karena sesungguhnya buah zaitun itu adalah pohon yang diberkahi. Nah, teman-teman bisa lihat bentuknya buah zaitun itu seperti apa itu. Nah, minyaknya itu banyak khasiatnya ya teman-teman. Selain buahnya, minyaknya juga. Nah, di sana sudah Ustazah tuliskan. Pertama, dia memiliki kandungan minyak yang melimpah. Mungkin teman-teman sudah sering juga lihat di supermarket, di toko herbal gitu kan. Ini minyak zaitun. Ternyata itu dah buah zaitun itu. Masya Allah, ternyata buah zaitun itu memang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat At-Tin. Kemudian juga dapat menguatkan urat saraf. Kemudian juga bisa membuka minyak penyumbat. Maksudnya ini lemak ya yang menyumbat-nyumbat di bagian pembuluh darah kita. Kemudian mengeluarkan cacing, menghancurkan batu ginjal. Luar biasa ya teman-teman, buah yang sangat istimewa. Nah, hari ini teman-teman di ayat pertama surah At-Tin itu dijelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Dua buah ini dijelaskan dalam ayat yang sama. Keberadaan buah ini berbeda ya. Yang satu terdapat di Damaskus, yang satu lagi terdapat di Palestina, dan khasiatnya juga berbeda gitu. Tapi
kedua-duanya sama-sama buah istimewa. Next teman-teman, yang ayat kedua. Nah, ayat kedua artinya yang ayat kedua. Apa bacaan ayat yang kedua teman-teman? Wah, good job. Nah, arti dari ayat yang kedua yang teman baca itu adalah dan demi gunung Sinai. Nah, dan demi gunung Sinai. Mana gunung Sinai itu? Tuh, sudah Ustazah bikinkan gambarnya. Nampak gunung Sinainya? Nah, gunung Sinai ini nama lain dari bukit. Sinai ini adalah Bukit Tursaina. Tursaina atau nama lain dari bukit ini adalah Bukit Tursaina atau Tursaina. Kemudian Bukit Saina terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan juga ke Mesopotamia. Nama Saina itu disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun di dalam ayat Al-Quran ayat 20. Dan kami keluarkan pula pohon yang tumbuh di Bukit Tursaina yang menghasilkan minyak dan menjadi kuah bagi orang-orang yang makan. Nah, itu dijelaskan tentang Bukit Tursaina. Kemudian apa keistimewaan? Masya Allah ya, luar biasa. Ternyata surah Atin ini ada keistimewaan dari Bukit Tursaina. Apa? Bukit Tursaina ini teman-teman tempat ketika Allah mengajak Nabi Musa dengan pembicaraan yang sesuai, pembicaraan yang luar biasa ya. Bukan seperti pembicaraan kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini pembicaraan antara Allah dengan utusannya, itu dengan Nabi Musa, dengan keagungannya gitu. Nah, di sini juga Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun, mungkin teman-teman sudah tahu ya siapa Fir'aun, raja yang sudah melampaui batas ya. Kemudian di Bukit Tursaina ini juga Nabi Muhammad SAW berhenti ketika melaksanakan perjalanan mi'rajnya. Jadi Nabi Muhammad di sini berhenti sejenak, kemudian beliau sempat melaksanakan sholat di sini, sholat sunnah, karena begitu mulianya tempat ini Bukit Tursaina. Itu ayat yang kedua, dan demi gunung Sinai. Nah, ayat yang ketiga, silakan dibaca ayat ketiga teman-teman. Oh iya, dan demi negeri yang aman ini, itu artinya yang ketiga ya. Dan demi negeri yang aman ini. Apa maksudnya negeri yang aman? Mana negeri yang aman teman-teman? Iya, maksud negeri yang aman itu adalah kota Mekah. Sama-sama kita ketahui kota ini yang begitu didambakan oleh seluruh umat Islam, pengen pergi ke sana. Ngapain ke sana? Bisa melaksanakan haji atau melaksanakan umrah. Nah, katanya barang siapa yang memasuki kota Mekah, pasti dia dalam keadaan aman. Di kota Mekah inilah Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, next. Ayat yang keempat kira-kira menjelaskan apa ya? Itu dia teman-teman. Ayat keempat menjelaskan tentang kira-kira apa? Coba teman lihat, ada gambar di bawahnya. Coba dibaca ayat yang keempat. Iya, hebat teman-teman. Artinya yang dari surat yang teman baca tadi itu, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, Allah SWT itu bersumpah demi dengan buah tin tadi ya, buah tin, buah zaitun. Kemudian ayat kedua tadi Bukit Tursaina dan kota Mekah. Yang ayat ketiga kota Mekah tadi ya, bahwa manusia itu adalah benar-benar tercipta dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi makhluk yang paling sempurna itu penciptaannya adalah manusia yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia itu tidak sama dengan makhluk lainnya teman-teman. Manusia mempunyai akal, mempunyai jasmani, dan mempunyai rohani. Dan satu lagi, dia juga punya nafsu. Nah, di dalam sebuah tafsir gitu ya,
Abu Bakar bin Tahir berkata, manusia dihiasi dengan akal, sanggup membedakan, sanggup melaksanakan perintah Allah, sanggup mendapatkan petunjuk untuk bisa membedakan sesuatu, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian juga perawakannya dan mengambil makanan dari tangannya. Yang terakhir, sungguh sangat sempurna penciptaan manusia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Jadi, sudah semestinya manusia harus mensyukuri kenikmatan ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi dengan kesempurnaan yang kita miliki, makanya kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, patuh dengan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu ayat yang keempat. Next, di ayat yang kelima, teman-teman ingat ya, sudah ayat yang kelima. Nah, di ayat yang kelima ini coba teman lihat gambar ustazah di pojok bawahnya, kira-kira itu lautan apa? Tentunya lautan yang mengerikan. Nah, coba dibaca ayat yang kelima, teman-teman, yang ayatnya. Oke, arti dari surat yang kelima, ayat yang kelima itu, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Mana tingkat yang serendah-rendahnya? Nah, teman-teman, Allah memberikan peringatan kepada manusia walaupun diciptakan kita ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, namun manusia itu dapat turun derajatnya sehina-hinanya apabila dia kufur kepada Allah, tidak bersyukur dia kepada Allah. Teman-teman, kita bersyukur kepada Allah SWT, nanti manfaatnya itu untuk kita juga, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Zah? Iya, karena Allah itu maha kaya. Apapun yang mau dilaksanakan Allah itu bisa sendiri, tidak butuh bantuan siapapun. Sama sekali dia tidak butuh. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu karena kita yang harus, kita butuh Allah itu, makanya kita bersyukur kepada Allah. Nah, makanya apabila manusia memilih jalan kebaikan, maka tempatnya juga baik nanti, tinggi tahtanya, tinggi derajatnya. Tapi jika dia memilih jalan keburukan, maka azab Allah itu sangat pedih, makanya dia akan berikan kita tempat yang serendah-rendahnya. Next, ayat yang ke-8. Nah, teman-teman, ayat yang ke-8, ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, langsung artinya aja ya, ayatnya nanti teman-teman sudah hafal tentunya ya. Yang ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pula pahala yang tiada putus-putusnya. Ya, baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Zah, maksudnya apa itu, Zah? Nah, coba lihat gambar ustazah di bawah itu. Kira itu gambar kenikmatan atau apa? Atau gambar balasan dari kejahatan kita? Tentunya itu gambar kenikmatan ya, begitu indah. Nah, siapa saja yang diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman, amal soleh, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, akhlak yang tinggi, maka bagi mereka kedudukan yang tinggi pula dan pahala yang tiada putus-putusnya. Bahkan kebahagiaan yang berturut-turut dan kenikmatan yang melimpah ruah. Oke, yang tidak pernah sirna. Nah, itu dia, teman-teman. Kayak kita diberi kenikmatan hidup yang alhamdulillah ya. Kita bisa hidup senang, tinggal di tempat yang enak, yang adem, makanan yang sehat, bergizi, lezat-lezat. Ya, semuanya yang kita nikmati itu kita syukuri. Jangan sampai kita kufur terhadap itu, karena kalau kita kufur nanti kenikmatan itu bisa hilang dan derajat kita bisa berubah kepada derajat yang serendah-rendahnya. Oke, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Nah, ini Ustazah, apa tuh, Zah? Di atasnya ngeri gambarnya, di bawahnya wow, indah. Nah, kita baca.
ayat yang ke-7. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Apa sih, Zah? Nah, ini salah satu tanda kekuasaan Allah itu, teman-teman, adalah penciptaan manusia dari sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Nah, sekarang kita menjadi ada. Dan dengan itu mestinya manusia yakin bahwa Allah lebih mampu untuk sekedar hanya membangkitkan dan mengembalikan kita yang sudah ada di hari kiamat kelak. Nah, lalu membalas apa yang kita kerjakan. Ya, kalau yang kita kerjakan itu baik, yang kita kerjakan itu bagus, sesuai dengan perintah Allah, maka balasannya juga pahala dan nantinya ujung-ujungnya surga. Nah, kalau yang kita kerjakan itu yang dilarang oleh Allah, menyimpang dari ketentuan Allah, maka balasannya itu dosa, ujung-ujungnya ya di itu api neraka itu ya, teman-teman. Ngeri ya, Masya Allah ya. Takut juga ya rasanya Ustazah membahas ayat ini. Rasanya sudah begitu lama kehidupan kita, teman-teman. Coba kita lihat ke belakang, kira-kira sudah berapa ketaatan yang kita lakukan kepada Allah SWT. Mungkin kita tidak sengaja ketika orang tua kita bertanya, kita nggak jawab. Mungkin ketika mama kita minta tolong, karena kita sibuk, jawabnya kasar. Atau tidak sengaja kita membantah. Kita kira mama kita biasa saja, ternyata mama kita sedih dengan jawaban kita. Itu salah satu kita sudah melanggar, teman-teman. Nah, mulai dari sekarang, teman-teman, coba kita perbaiki diri kita. Kita lihat diri kita. Hidup kita ini hanya sementara. Kita di sini hanya menumpang di dunia ini, teman-teman. Kehidupan kita yang nyata itu di akhirat kelak. Apa yang teman aku lakukan di dunia ini akan teman tuai, akan teman petik nanti di akhirat kelak. Makanya selalulah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupannya itu nyata, teman-teman, di akhirat kelak. Apa yang kita kerjakan di dunia ini akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini di akhirat kelak. Akan dibalas nanti di akhirat kelak apa yang kita kerjakan di dunia ini, teman-teman. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, terutama kepada orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Ingat, setiap teman-teman bertindak, bawakan, oh, ada Allah yang melihat ana. Misal contoh, antum disuruh murajaah sama ustaz, kirimkan video pesan suaranya, teman-teman. Nah, ketika antum mau mengirimkan pesan suara itu, ingat, ya Allah, ana mengirimkan pesan suara ini, engkau melihat ya Allah. Ana diminta sama ustadz untuk mengirimkan pesan suara ini tanpa melihat Al-Quran. Ya Allah, ana akan lakukan tanpa melihat Al-Quran. Ya, kita lakukan. Ustadznya minta enggak pakai Al-Quran, ya, kita apa yang ada di diri kita, sampai di mana hafalan kita, itu yang kita setorkan. Jangan kita di luar ketentuan yang diberikan ustadz-ustazah tadi. Nah, itu salah satu kita menyertakan Allah di dalam kegiatan kita. Kan apa? Ustadz aja nggak tahu, ustazah aja nggak tahu dong. Ingat, di samping antum ada malaikat kiri dan kanan yang selalu mencatat gerak-gerik antum, dan ada Allah di mana-mana melihat antum. Ya, teman-teman, sertakanlah Allah dalam setiap tindakan kita, dalam kegiatan kita ya. Oke, bisa saja jadi terharu. Next, teman-teman, kita lanjut ayat yang ke-8. Nah, itu dia, teman-teman. Betul ya yang Ustazah bilang tadi. Bukankah
Allah itu, Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil, teman-teman. Hakim yang paling adil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah hakim yang seadil-adil. Tidak akan pernah sedikit pun menzalimi seorang pun dari hambanya. Apa yang dikerjakan oleh hambanya di dunia, maka balasannya sesuai dengan apa yang dikerjakan hambanya itu di akhirat kelak. Tidak akan pernah sia-sia membiarkan manusia itu diciptakan oleh Allah, kemudian begitu saja tanpa perintah, tanpa larangan. Tidak mungkin, teman-teman. Karena Allah menciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah, berubudiah kepada Allah. Makanya kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk sesempurna mungkin, dalam sebaik-baiknya. Maka gunakan itu, teman-teman. Jika teman-teman, kalau nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu kepada kita sempat diambil Allah, tidak akan bisa tergantikan oleh apapun. Contoh saja, teman-teman, ketika mata kita sakit, misalnya kita sakit mata, bagaimana? Terasa nggak nikmat sehat ketika mata kita itu sakit? Terasa sekali nikmat itu. Maka nikmat itu kalau udah sakit aja sedikit terasa, apalagi kalau diambil oleh Allah. Ya. Pada itu, kepada teman-teman, cobalah diaplikasikan surat At-Tin ayat 1-8 ini dalam kehidupan sehari-hari. Ajak keluarga antum untuk mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita di dunia ini bekerja itu ibadah. Makanya ketika kita bekerja atau belajar itu ibadah. Aktivitas kita itu selagi kita melakukan karena Allah, insya Allah akan bernilai ibadah, teman-teman. Makanya prosedurnya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Next, teman-teman. Nah, sudah panjang lebar ya. Ustazah memberikan berbagi materi dengan teman-teman soleh dan soleha Jabal Sur. Ustazah berharap teman-teman sudah bisa memahaminya. Dia sangat simpel ya pembahasannya, cuman maknanya sangat dalam. Ustazah sangat terharu. Masya Allah. Seperti inilah baru satu surat yang kita bahas, teman-teman. Apalagi kalau kita gali seluruhnya. Masya Allah. Kita, teman-teman, nanti teman-teman Ustazah berharap bisa mengaplikasikannya ya. Jaga tindakan kita, lisan kita, pokoknya seluk-beluk dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita saling menasihati dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Lagi dengan pandemi sekarang, mengingatkan orang untuk menjaga kesehatan atau mengingatkan orang yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Antum niat antum karena Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Menjaga orang supaya mereka tidak terkena wabah ini, atau antum mendoakan orang supaya tidak terkena wabah ini, itu kalau antum mengerjakannya karena Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah untuk antum. So, teman-teman, sekali lagi di akhir pembelajaran ini Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Namun Ustazah sudah menuliskan di atas panah merah Ustazah, teman-teman lihat, untuk tugasnya cek pantun Ustazah ya, soleh soleha. Nah, Ustazah izin berpantun ya. Siap mendengarkan pantun Ustazah? Tentunya siap.
Ini pantunnya. Hore, saatnya membuat video. Nah, ini Ustazah, teman-teman. Sarpras SDIT Askia 3, Ustadz Rio, orangnya disiplin dan sangat rajin. Ayo teman-teman, silahkan buat video melafalkan bacaan dan arti surat At-Tin. Nah teman-teman, nanti videonya gini aja, misalnya baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana, Adek. Ana akan melafalkan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Surat yang pertama, wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah kayak gitu ya teman-teman. Baca ayatnya langsung artinya. Baca ayatnya langsung artinya. Teman-teman, yang namanya melafalkan berarti sudah hafal sama teman-teman ya. Jadi pertama dihafal dulu, setelah hafal baru teman-teman buatkan videonya. Pakai pakaian yang rapi, kemudian dimulai dengan mengenakan teman kayak yang Ustazah ajarkan tadi ya. Tidak melihat Al-Quran ya teman-teman, karena Ustazah mau menilai tingkat kehafalan dan pemahaman teman-teman. Oke teman-teman soleh-soleha, selamat berkarya. Semoga anak Ustazah berbahagia, sehat selalu, dan tetap indahkan protokol kesehatan serta ibadahnya dijaga dan ditingkatkan. Oke teman-teman soleh-soleha, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sambung dengan doa kafaratul majlis. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Ustazah tutup dengan sebuah pantun lagi. Oh iya, nanti videonya dikirim via Japri ya, Japri Zade ya, dengan nomor yang kemarin Ustazah udah share 085264382841. Itu nomor Zade ya. Kirim ke via WA-nya Zade ya. Nanti Ustazah yang akan rekap nilai antum. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Burung Indian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.